Salam sejahtera dan salam kasih untuk saudaraku seiman yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat akhir pekan bagi kita semua. Sebelum beraktivitas dalam satu hari ini, mari kita lebih dahulu bersekutu dengan Tuhan melalui firman Tuhan yang menyapa kita hari ini. Kita berdoa. Kasih karunia menyertaimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, Sabtu tanggal 6 Maret 2021, yang tertulis dalam surat Rasul Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-17. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sejak awal Alkitab sudah memperkenalkan Allah sebagai Allah yang baik, Allah yang pemurah, Allah yang maha kasih. Alkitab tidak menceritakan bahwa Allah sumber kejahatan ataupun penyebab dari penderitaan. Alkitab bahkan mengatakan dengan sangat jelas bahwa kejahatan itu sangat dibenci oleh Allah, diperangi oleh Allah. Jadi dalam setiap tragedi yang terjadi pada manusia, menurut Rasul Yakobus, itu bukan dari Allah, tetapi ada faktor tanggung jawab manusia di dalamnya. Jadi dalam berbagai peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak boleh sesat. Artinya, jangan terlalu gampang menyalahkan Allah, melemparkan tanggung jawab itu kepada Allah, padahal tanggung jawab itu ada pada kita. Jadi, jangan terlalu mudah mengatakan, ya, bagaimanalah? Kan Allah menciptakan saya begini. Ya memang sudah nasib saya begini. Allah tidak pernah memberikan yang buruk atau yang jahat. Tetapi Allah selalu memberikan yang baik. Itu dikatakan dalam ayat yang ke-17. Nats renungan kita pada hari ini. Apapun yang sedang kita alami, kalau kita mau bertahan di dalam Allah, yakinlah bahwa segala sesuatu akan berubah menjadi kebaikan. Karena Allah hanya menghendaki yang baik, walaupun yang baik itu tidak selalu menyenangkan. Saudaraku yang dikasihi Kristus, kita ingat waktu masih kanak-kanak, kita belum bisa mengerti dan belum bisa menerima mengapa ayah kita begitu kejam kepada kita dengan memutus dan menghentikan film kesayangan kita yang sedang kita tonton, lalu kita disuruh mandi atau belajar atau melakukan yang mungkin tidak kita sukai. Namun saudara, semua itu pada akhirnya kita tahu adalah untuk kebaikan kita. Apa yang diberikan oleh Allah itu baik, karena apa yang baik itu berasal dari Allah. Karena setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna itu datangnya dari atas. Ia diturunkan oleh Bapa segala terang dari sorga.
Jadi dikatakan padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Artinya Allah tidak pernah tergantung kepada faktor-faktor di luar dirinya. Ini berbeda dengan kita. Pendapat orang, sangkaan orang, dugaan orang, tafsiran orang begitu mempengaruhi kita. Pengaruh dari luar itu begitu menentukan hidup kita. Tidak demikian dengan Allah. Dia tidak tergantung pada faktor-faktor apapun yang ada di luar dirinya. Kalau Tuhan tahu ini baik, Dia akan lakukan itu, dan Dia berkuasa untuk mewujudkan apapun yang Dia kehendaki. Kalau dikatakan Tuhan tidak berubah, berarti Tuhan tidak mengubahnya. Saudara yang dikasihi Kristus, Tuhan memang tidak pernah berubah. Oleh sebab itu, Allah bisa dipercaya karena Dia tidak pernah berubah. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi dalam hidup kita, bertahanlah, setialah kepada Allah yang satu-satunya bisa dipercaya dan setia. Oleh sebab itu, tetaplah setia. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Firman-Mu telah mengajarkan bahwa Engkau adalah Allah yang baik dan setia, yang selalu memberikan kepada kami apa yang baik, walaupun mungkin pada awalnya tidak mengenakkan atau tidak menyenangkan di dalam kehidupan kami, namun yang pasti semuanya akan berakhir pada kebaikan. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan Tuhan kepada kami, yang telah memberikan kami kesehatan dan kesejahteraan. Apapun yang kami hadapi di dalam seluruh perjalanan hidup kami, biarlah Tuhan yang memulihkan dan menyembuhkan kami. Berkati kami di setiap pekerjaan, di setiap tugas, aktivitas, dan karya kami, agar menjadi rejeki di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami tetap di dalam damai sejahtera dan sukacita yang dari Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dengarkanlah doa kami ini, yang kami naikkan ke hadirat-Mu di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu semua. Amin. Shalom.